Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube. Udah lama nggak buat video lagi, maaf. Ya buat yang nunggu-nunggu ya maaf ya. Udah lama karena gadgetnya emang rusak, jadinya baru bisa sekarang upload video. Nah, kali ini saya mau bahas tentang kenapa ular mogok makan. Karena mungkin teman-teman juga ngerasain seperti saya juga, karena sekarang ularnya pada mogok makan gitu ya. Retik saya udah nggak makan nih sekitar 3 bulan, tapi ya nyantai aja, namanya juga retik. Nah, kita akan bahas penyebab-penyebabnya untuk retik, kenapa nggak mau makan, dan selanjutnya mau bahas bagaimana cara penanganannya, dan yang ketiga kesimpulan. Oke, yang pertama, kenapa retik nggak mau makan? Biasanya karena sakit. Sakit nih, sakit macam-macam. Bisa sakit flu atau pilek, bisa juga sakit sariawan. Yang ketiga pneumonia, yang keempat kutuan. Nah, kita bahas dulu yang tadi, flu. Nah, flu. Kalau flu tadi otomatis beberapa retik atau molu itu kalau flu-nya masih ringan, itu kecenderungannya masih mau makan. Tapi banyak juga yang nggak mau. Nah, kalau udah berat, biasanya hampir semua retik atau molu ya nggak mau makan ya. Nah, oke, kita bahas yang sariawan. Nah, sariawan tadi biasanya si ular tadi itu, sariawan biasanya si ular tadi itu udah lapar atau udah haus, tapi kitanya telat ngasih makan. Otomatis biasanya dia nabrak kandang sampai jontor. Ada jontor karena dia mungkin kesakitan atau ada gigi yang patah, makanya nggak selera makan. Nah, itu dia. Yang kedua, kutuan. Kalau untuk kasus kutuan, kalau kutuannya masih ya ringan-ringan, kutuan biasa, dikit-dikit, kecil-kecil gitu, biasanya dia masih mau makan. Tapi sebulan 2 bulan mungkin kutunya saking lebih banyak banget, biasanya kutu kan berkembangnya cepat. Nah, itu nggak mau makan ya karena stres itu ya, stres. Jadi si ular stres, kebanyakan kutu, nggak mau makan. Nah, yang ketiga itu si pneumonia. Nah, pneumonia tadi kan kadang-kadang tuh ada pemilik retik atau retik lovers itu yang karena sariawan tadi, karena pilek tadi itu, tapi si retik tadi itu nafsu makannya gede, jadinya walaupun pilek makan terus gitu. Tapi ada di satu ketika si retik ini kena pneumonia. Pneumonia itu biasanya di bagian, nah misalnya kepala retik biasanya di bagian sini atau di bagian paru-parunya itu badannya lebih besar. Jadi kayak kayak makanan mengganjal atau kembung. Nah, tapi kalau kita sebutnya di dada ya, di bagian parunya dia. Dan jalannya tuh gini, jadinya nggak ngambah tanah. Jadi sini misalnya tanah ya, dia begini bagiannya. Nah, itu karena ya kena pneumonia tadi. Terus penyebabnya, kalau untuk penyebabnya ya, kalau untuk flu macam-macam,
bisa karena sirkulasi kurang bagus, kandang terlalu sempit, terlalu besar dan lain-lain. Nah, kalau kutuan ya karena kurang bersih aja. Dan kalau untuk kutuan juga ada videonya, cari deh di sebelumnya di channel ini kita udah buat tutorial tentang ular kutuan gimana ngatasinya. Oh iya, tadi yang pilek juga kalau nggak salah sudah pernah. Yang kedua juga ada, yang selanjutnya juga ada stres. Jadi kalau ular stres pasti nggak mau makan. Ya, tanda-tandanya stres gimana ya? Ularnya pasti gerakannya acak, tiba-tiba, terus kayak binatang ketakutan gitu ya intinya. Kalau ularnya udah kayak binatang itu, kayak ularnya udah ketakutan, nervous ya, gugup, ularnya gugup. Terus juga tanda-tandanya belum waktunya shedding tapi warnanya udah buluk. Nah, itu biasanya nervous, itu stres, bikin gak mau makan. Nah, terus apa lagi? Terus penyebab terakhir ya itu birahi. Birahi ya gimana caranya untuk ngilangin birahi, ya otomatis ya harus dikawinkan. Nah, kalau untuk retik jantan itu biasanya, disclaimer ya, kalau salah bisa di komen, bang itu salah gitu ya. Kalau untuk retik jantan itu 2,5 tahun setahu saya, 2,5 tahun udah birahi, tapi belum subur lah, belum bisa, kebanyakan gagal kalau kawin pertama. Tapi ya nggak tahu, coba yang berhasil kawinin retik di bawah komen. Kalau untuk betina itu 3,5 tahun atau sekitar 4 meter kalau untuk retik mainland, itu birahi. Nah, kalau jantan itu kecenderungannya dia galak, dia yang awalnya tuh jinak banget itu, tahu-tahu bisa belitnya kenceng, bisa kagetan, nervous, galak, lilitnya kenceng, udah kayak ular liar lah. Nah, kalau yang betina nih, setahu saya sih belum ada yang galak ya kalau betina itu, kalau birahi. Tapi emang kalau yang betina ini rata-rata tuh ya cuman mogok makan aja sih gitu aja. Kayak lama gitu, berbulan-bulan, mungkin 6 bulan atau ya 4 bulan sampai 6 bulan lah biasanya. Kalau untuk apa namanya, nah ini cuman berlaku, disclaimer sekali lagi ya, ini berlaku cuman untuk retik sama si molurus. Nah, kalau dipong dulu pernah punya, mati karena emang belum bisa ngerawatnya. Terus yang kedua tuh BP, mati juga karena memang ternyata perlakuannya beda dari si retik. Jadi dulu pernah punya BP, nggak mau makan diemin aja, akhirnya mati karena beda perawatannya ternyata. Dan yang kedua, yang satu lagi juga boa. Kalau boa apanya yang beda? Mungkin porsi makannya aja yang beda. Dia lebih sedikit, tapi badannya lebih setengah. Untuk sekarang ya baru bisa nge-share soal retik sama molu aja, terutama retik ya, karena retik itu dulu kalau dipikir itu udah dari kapan ya piara ya? Udah dari 2010 2011 lah, itu sampai sekarang masih piara retik ya, ganti retik dan lain-lain. Kalau untuk BP baru sekali, dipong baru sekali, jujur karena zaman dulu kan BP itu harganya mahal. Yang anak reptil tahun 2020 ke bawah di sini ya,
komen di sini. Harga Tiger tuh berapa, harga ini berapa. Soalnya banyak yang turun, banyak ya. Dulu itu kalau Retic Tiger itu zaman 2010 2011 wah harganya gila. Sekarang cuman berapa sih Tiger? Yang paling 300 lah ya, 300 250 ya. Kalau nggak salah ya. Disclaimer, coba yang tahu harga Retic Morph Tiger komen di bawah. Motley juga udah nggak ada harganya dan lain-lain. Apa perlu dibahas tentang Morph Retic atau Molu? Komen di bawah. Oke, sekian dulu. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di bawah. Ada pertanyaan, ada mau sanggahan, ya kita sama-sama belajar di sini. See you, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.